Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua, damai dengan semua orang. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18 ini didahului oleh ayat 17 yang menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas jahat kepada orang yang berbuat jahat, sebab itu adalah pembalasan yang bodoh dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Berusahalah untuk memulai hidup damai dengan semua orang. Itulah yang dinasihatkan kepada jemaat setelah Paulus menasihatkan kewajiban-kewajiban Kristiani lainnya. Dengan memulai hidup damai dengan semua orang, maka umat Tuhan akan memberikan tempat kepada murka Allah atas orang-orang yang kita ampuni dan tidak kita perkarakan jika mereka tidak bertobat. Itulah upaya sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika umat Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ia dapat memenangkan orang yang berbuat jahat itu karena melihat respon berupa kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak menganut ajaran berkatilah mereka ketika engkau sedang berdoa dan kutukilah mereka pada kesempatan yang lain. Kita diajarkan berkatilah mereka senantiasa dan jangan pernah mengutuki mereka sama sekali, apalagi merancang pembalasan. Bahkan berusahalah lebih dahulu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Andai saja semua kita paham betapa limpahnya berkat bagi orang yang mau hidup damai, maka sekitar kita akan pasti melihat Yesus Sang Raja Damai ada di hidup kita. Di saat itulah kita mendapat kesempatan memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan lagi kita suka bertengkar, apalagi saling tuntut, menunjukkan sikap, aku tidak takut. Awas, jangan sampai Tuhan menghukum kita dengan hal yang menakutkan dan membuat kita gemetar seumur hidup. Mari kita bertobat. Biarlah kita dikenal sebagai pembawa damai, sebab kita adalah anak Allah, bukan anak hantu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu menyadarkan saya betapa saya masih jauh dari sifat seorang yang membawa damai. Justru kadang saya pencipta penebar perselisihan, membuat orang lain tidak damai dengan kata-kata dan perbuatan saya. Andai saja Tuhan tidak menerima saya apa adanya sebagai anak Tuhan, maka pantaslah saya disebut anak hantu. Ampuni saya ya Tuhan, saya hargai anugerah-Mu, kesabaran-Mu, dan saya mau taati firman-Mu agar saya bertumbuh dewasa dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.